Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya, mari lambaikan tangan kita yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Tuhan kita itu baik, amin. Kita ada pada saat ini bukan karena kebaikan Tuhan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Kita boleh mengucap Tuhan karena kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita. Oleh sebab itu mari kita pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita umatnya. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah berjemaat Tuhan dan juga membawa Tuhan yang sudah diberikan Tuhan pada pagi. Amin. Kita ambil alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita ambil firman Tuhan dari Mazmur 144, 144 mulai 1 sampai 2. Saya minta kita bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan ini. Amin. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertepuh dan jari-jariku
perlindunganmu dan buku pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah. Kuasaku demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau sesulit apapun yang kita lewati hari-hari ini, persoalan silih berganti, tapi ingatlah kasih Tuhan lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Pergumulan yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kita dipilih dan dipanggil Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita dilayakkan Tuhan, kita diampuninya. Kita ditolong Tuhan, kita dibela Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari fokus kepada kebaikan Tuhan, jangan fokus kepada masalah kita. Percayalah pada saat kita menyembah Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan kemurahan. Mari pandang kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Dia Bapa yang baik, yang sangat mencintai kita. Kemurahan-Mu lebih dari
Janganlah dusunku, haleluya. Kemurahan-Mu, mari rasakan kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu, lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku kan memuji-Mu, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah Tuhan, sebab kemurahan-Mu lebih dari hidupku, haleluya. Bagi-Mu segala pujian, haleluya. Syaralabayarabayarase, kianamayasedaralabalaba, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidupku Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kasih-Mu tak berkesudahan. Syaralabalaba-yaralababa-ba-ba-ba-ba-ba, kiaralababa-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik. Segala pujian bagi-Mu. Syaralabalaba-yaralababa-ba-ba-ba-ba-ba. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah bagi kami. Penuhi kami dengan kemurahan-Mu, sebab Tuhanku hebat, Tuhanku baik. Engkau Allah yang hidup. Syarababa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-yarabayashe, kiaralabayarabayashe, kiriababa-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Terpujilah Tuhan. Syaralabalaba-yarababa-ba-ba-ba. Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Engkau setia Tuhan, Engkau sangat baik. Oh Sheneраmayako, biar pagi ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih kebaikan-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur, penghormatan, pengagungan bagi-Mu. Syaralabalama ya ramaya she, kiara
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah berada di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur-Mu. Katakan haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Syararabaya rabaya syade. Kiarabaya syadarabaya rababa. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syararabaya rabaya rababa. Syarababa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri.
Aku ada saat ini. Mari angkat kedua tanganmu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat kedua tanganmu. Bilang terima kasih kepada Tuhan kita yang baik. Kepada Bapa kita yang baik. Sadarilah hidup kita ini semua anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan ataupun kebaikan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Haleluya, benar semuanya. Yes, haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau memilih dan memanggil kami menjadi anak-Mu Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami berbau harum di hadapan-Mu. Kami mau beri yang terbaik bagi Allah kami, yang sangat baik dan peduli atas hidup kami. Haleluya, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita beri salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan mengasihi kita, kita dibela, kita dipelihara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita baik. Amin, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya tak bersudahan. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sangat baik. Lebih lagi katakan bersyukurlah. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya tak berkesudahan. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sangat baik. Hari demi hari, hari demi
kuat bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, kita masih memuji Tuhan. Percayalah ya, Tuhan yang baik yang memelihara hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Serukan yes. Sekali lagi yes. Haleluya, berikan suara-suara yang meriah pada Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. 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 Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, mari kita bertepuk tangan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Sama-sama serukan. Oh, oh, oh. Oh, oh, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Haleluya, berikan suara-suara bagi kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu memegang erat tangan kita, amin. Tuhan sangat mencintai kita Bapak Ibu. Jangan pernah ragukan kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Bukti cinta kasih yang terbesar adalah Dia rela mati, berkorban bagi kita supaya kita diselamatkan. Sungguh banyak sekali seringkali kita ditolong Tuhan. Walaupun mungkin saat ini doa kita belum dijawab, percayalah waktu Tuhan indah pada waktunya.
Mari persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, yang ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, biar ini menjadi doa kami ya Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia,
angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Yang Tuhan telah beri, benar Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan, sembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Lebih lembut lagi katakan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Shikarabalaba ya karana shandarababa. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Lebih lagi sudah katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama. Terlalu banyak, haleluya, terlalu banyak. Saya sudah hambanya untuk maju ke media, haleluya. Takkan bisa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, hanya pujian pengagungan bagimu Tuhan. Apa yang ku miliki, ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak
Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini tema firman Tuhan tentang kuasa pujian penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya bukan mengikuti berita, tapi di media sosial, Instagram, TikTok, ya, Instagram, TikTok, Facebook, beberapa waktu yang lalu cukup viral dan menggoncangkan umat Kristiani khususnya Kota Medan. Kenapa, Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu banyak orang pengen sembuh, ya pengen sembuh, sehingga dari luar kota bahkan dari kampung-kampung datang ke Kota Medan ke salah satu tempat yang disiapkan oleh panitia. Panitia apa? Yaitu panitia kesembuhan. Ya, ini ada seorang wanita, ya, bukan dari Sumatera, yang membuka praktek singkat berapa hari gitu, saya tidak hitung. Cukup dengan pegang saja dan membayar kurang lebih sekian juta. Kalau nggak bisa sembuh dia baca, Bu, Dek, kamu nggak bisa sembuh, mohon maaf, duit kami kembalikan, tinggal biaya gedung sebesar kurang lebih 300.000 rupiah. Itu untuk gedung ini. Nah, banyak sekali saya lihat orang-orang, mohon maaf, yang secara fisik sudah penyakit bertahun-tahun. Ya, baik itu, mohon maaf, tangannya mungkin tidak lurus sempurna, kakinya tidak lurus sempurna, dan penyakit dalam. Ya, nggak asing ya. Ini dari arah-arah, bukan arah Sumatera ibu ini. Nah, saya mau bilang, ya, orang Kristen khususnya yang hadir, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Katakan percaya kepada Tuhan. Ya, penting. Kalau hanya sekedar sembuh, silakan. Bapak Ibu bayar jutaan, sekian jam ngantri, pasti sembuh. Kalau memang sembuh bagi dia. Tapi ada harga yang harus Bapak Ibu bayar. Kemudian hari, kemudian bulan, bahkan bertahun. Ada sesuatu bakal Bapak Ibu yang bakal menjadi kutuk. Karena kita mengandalkan manusia. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa pujian penyembahan. Kalau praktek kesembuhan, ya, tidak berdasarkan pujian penyembahan, tidak ada saya lihat di media sosial. Ya, ibu itu dan seluruh tim, ayo nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nggak ada. Ya, tapi bayarnya mahal, jutaan. Pertanyaannya, ketika kita mencari Tuhan, maukah kita berbuat sedemikian rupa? Kita sendiri yang menjawab. Tapi demi kesembuhan, tolonglah Bu, saya akan bayar 6 juta Bu, saya akan bayar 10 juta. Biar mamaku sembuh, bapakku sembuh, anakku sembuh, pacarku, suamiku, istriku sembuh. Ya, kita nggak bisa tutup mata Bapak Ibu. Ini fakta. Dan kita akan mengupas dalam Alkitab, versi Alkitab, mana yang perlu kita ikuti. Tuhan atau manusia. Amin. Ya, ini kita kasih pilihan. Nah, lanjut. Ya, nanti Kisah Rasul 16 di situ Bapak Ibu baca di rumah, karena cukup panjang untuk kita membaca secara responsoria. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 18 bakal di pasal selanjutnya itu panjang sekali. Nah, ini Bapak Ibu seorang wanita. Ya, ini wanita bukan sembarang wanita, bukan sihir ya. Ini tahu Bapak Ibu dia wanita. Kalau di media sosial juga di live streaming, saya lihat ada wanita-wanita dan lelaki-laki sama seperti ini profesinya. Apa profesinya? Peramal, dukun, mohon maaf. Ya, ini kisah firman Tuhan loh di Kisah Rasul 16. Ya, sekarang berseliweran anak-anak muda, ya, hati-hati. Sebelum kita mengupas, apa yang engkau tonton akan mempengaruhi psikologmu, imanmu. Kalau engkau kebanyakan nonton, ya, ramal. Ya, silakan sawer sekian, saya akan ramal jodohmu. Saya akan ramal kesehatanmu. Saya akan ramal apakah kamu bisa punya anak lagi atau tidak. Wah, itu kenyataan. Ya, kita nggak bisa tutup mata dengan dunia. Dan saya harus sampaikan dengan kasih, ini adalah seorang wanita yang memiliki roh tenung. Katakan roh tenung. 1, 2, 3 ya. Roh tenung. T-E-N-U-N-G. Tenung. Tenung itu, next kita lanjut, adalah mencoba mengetahui sebelumnya, kejadian sebelumnya, atau kejadian masa depan, yaitu peristiwa yang tak dapat dilihat dengan cara biasa. Ya, ini hanya orang-orang kalau dibilang indigo, indera keenam, bisa melihat kejadian masa lampau,
bisa melihat kejadian masa depan. Oh, kira-kira kapan ya di medan bencana alam? Kira-kira kapan di negeriku ada ya mungkin kejadian-kejadian dahsyat. Itu namanya roh tenung. Ya, perhatikan ini versi Alkitab di Kisah Rasul 16. Roh tenung di zaman kini cukup banyak. Karena apa? Banyak orang-orang lebih penting, lebih memerlukan kesembuhan, lebih membutuhkan peramal-peramal, dukun-dukun, ilmu-ilmu sihir dibandingkan dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu, itu disebut dengan okultisme, penyembah-penyembah berhala. Masih ada. Bahkan anak Tuhan pun mohon maaf ya, saya harus terbuka. Ya, roh tenung ini, nanti kita buka roh tenung ini ada dua versi. Versi Tuhan atau versi dunia. Roh tenung kalau versi dunia udah otomatis peramal, dukun lah, ya. Makanya dalam kisah ini kita akan mempelajari kisah Paulus dan Silas. Kisah siapa? Paulus dan Silas. Udah nggak asing ya, sering dengar ya Paulus dan Silas. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan tidak menyampaikan latar belakang sebelum kejadian Paulus dan Silas di penjara. Kenapa? Nah, Paulus dan Silas sama seperti kita Bapak Ibu, orang Kristen yang takut Tuhan pada umumnya. Mereka berdua laki-laki, hamba Tuhan, percaya Tuhan. Ya, mereka selalu ke hari Sabat ya. Ketika hari Sabat tiba, mereka beribadah. Bukan hanya beribadah, mereka memberitakan firman Tuhan. Awalnya seperti itu. Sehingga dalam firman Kisah Rasul 16, ketika selesai hari Sabat itu, maksudnya ibadah itu, pertama wanita dijumpai yang bernama Lydia. Ya, Lydia ini adalah penjual kain ungu. Ya, ketika menjumpai, kita katakanlah konteks masa kini, ketika sudah amin, terima berkat, lalu Paulus dan Silas menjumpai wanita itu di seputaran gereja ketika mau pulang, si Lydia, ya. Tapi bukan ini, ya, ini beda. Lydia ini penjual kain ungu dalam Alkitab, dia mendengarkan apa kata Paulus dan Silas. Ingat, mendengarkan. Orang budak, pura-pura budak, ya, aduh. Itu aja pun firman Bapak Ibu, sampai mati pun kalau engkau menutup telingamu untuk Allah. Asih itu aja firman Allah. Terlalu tua hamba Tuhan ini Allah, terlalu muda hamba Tuhan Allah, enggak ada pendidikannya hamba Tuhan Allah. Ya ampun, percayalah Bapak Ibu, kita tidak bisa seperti Lydia dalam Alkitab Kisah Rasul 16. Kenapa? Ketika dia mendengarkan firman Tuhan dari mulut Paulus dan Silas, sehingga dalam Alkitab tercatat dia percaya Tuhan dan rela memberi dirinya dibaptis. Ya, itu efek baik, positif dan akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika si Lydia ini ya sudah percaya firman Tuhan, oke, Paulus dan Silas melanjutkan pelayanannya karena mempunyai roh Injil yang luar biasa, suka penginjilan. Sehingga ketika mereka mau menuju melihat orang-orang, dilihatlah si wanita tenung ini, ya. Wanita tenung namanya tidak tercatat di Alkitab, tapi dia profesinya adalah suka meramal. Kalau zaman sekarang itu ada beberapa film Indonesia tentang santet, mengirim santet, ya. Ini gampang sekali karena apa? Di zaman itu, ya, banyak sekali ilmu-ilmu sihir. Oh, aku gak suka sama saudaraku gara-gara harta warisan. Kusantetlah dia. Biar dia menderita. Mati sekalian. Fotonya diserahkan, dibakar, mati. Kalau kita bicara tentang dunia ya, itu bisa terjadi. Tapi anak-anak Tuhan disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Tidak mampan. Serius. Saya dari SD Bapak Ibu, udah nonton di sini, di layar di sini juga. Nonton rame-rame saat itu seluruh umat Tuhan. Beberapa tahun yang lalu kita nonton bareng tentang santet ya, Pak Abi ada filmnya. Wah, jadi santet ini benar-benar nyata Bapak Ibu. Tapi yang saya percaya dan firman Tuhan mengatakan, sekalipun ada ular kalajengking kita pijak, tidak ada kuasa kalau kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita punya kuasa dong. Gak main-main. Nah, ini perempuan ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil, si Lydia dan beberapa orang, datang pula si perempuan ini. Ya, sirik, ini datang mendekati, mengikuti si Paulus dan Silas. Karena apa? Ingat, orang benar bakal tidak disukai dengan orang-orang pendosa. Setuju sampai sini? Ya, orang benar bakal dibenci sama orang-orang pendosa. Karena apa Bapak Ibu? Dia ini menjadi profesinya
ilmu-ilmu sihir. Dia dibayar oleh beberapa orang sehingga kalau Paulus dan Silas terus memberitakan kebaikan tentang Tuhan, bagaimana dia mau laku. Lama-lama berkurang orang percaya sama wanita tenung ini. Tapi dia sirik, didekati orang itu. Firman Tuhan tercatat di sini. Diikuti terus, diikuti. Paulus dan Silas dengan rohnya Tuhan sadar akan kelakuan itu. Si wanita tenung sehingga menoleh ke belakang. Hei wanita tenung, berhentilah. Jangan mengikuti aku. Firman Tuhan tercatat sedemikian rupa dalam konteks masa kini. Wanita tenung berhenti, jangan ikuti aku. Hai kamu, wanita jahat berdosa di hadapan Tuhan. Makanya dia heran. Ya, heran. Nah, sehingga gambar selanjutnya, slide. Biar kita ngerti ya konteks firman Tuhan. Nah, sehingga beberapa orang yang tadinya ditolong oleh wanita tenung, biasa itu. Ketika wanita tenung sini sudah menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, membunuh orang dengan santet, ilmu goib dan lain-lain. Orang-orang yang telah mengalami kuasa jahat itu, ya, pasti nuntut. Ini mereka nuntut. Dia melapor warga-warga yang telah bersekutu dengan iblis, melapor sama pemerintah setempat. Pak, sama si wanita tenung, Pak, ini gimana ini? Si Paulus dan Silas membuat kerusuhan. Ini nggak betul ini Pak, nggak betul. Aduh Pak. Kalau Bapak masih mempertahankan Paulus dan Silas, kami akan mengacaukan kota ini. Karena kami punya ilmu hitam. Oh, siapa yang mau? Pemimpin mana yang tidak takut sama ilmu hitam kalau di luar Tuhan? Sehingga pemimpin saat itu menghukum Paulus dan Silas. Next, dimasukkanlah ke dalam penjara. Ya, ingat firman Tuhan tercatat ada hal-hal yang penting. Penjara bukan sembarang penjara. Penjara yang dimaksud adalah di tengah-tengah. Kenapa di tengah? Supaya tidak ada peluang untuk kabur. Ya, di Alkitab tercatat, baca di rumah nanti Kisah Rasul 16. Paulus dan Silas ditempatkan di tengah supaya tidak ada peluang walaupun kakinya diikat, dipasung. Ya, gambar ini dipasung. Nih. Dipasung supaya nggak kemana. Pak, Bu, kalau namanya dipasung, ya, udah pakai jerjak lagi, jeruji besi, cemana mau kabur? Tapi itulah orang-orang berdosa pasti menghakimi Paulus dan Silas. Sama seperti Yesus. Yesus orang benar, dihakimi orang-orang yang berdosa. Bukannya percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Paulus dan Silas, malah menghukum dan ditaruh di tengah. Sehingga suatu malam, tengah malam kira-kira, di saat itu, Paulus dan Silas mengambil komitmen sepakat untuk berdoa memuji Tuhan. Katakan amin. Sepakat. Bapak Ibu, kalau kamu sudah berkeluarga, suami dan istri. Kalau anak-anak muda sudah punya pasangan, laki-laki dan perempuan, ikatan pacaran dan siap menikah, seharusnya kita menuruti sifat Paulus dan Silas supaya kita ditolong Tuhan. Katakan amin. Pak, bagaimana Pak mau berdoa seperti Paulus dan Silas? Suamiku pencari nafkah, tak melakukan bagiannya. Saya mau bilang, Bu, ya, kalau suami belum takut Tuhan, ambil waktu yang terbaik tanpa mengganggu suamimu. Satu kisah di ibadah KKS, sebelum pandemi terjadi di gereja kita, di negeri kita, kami ada mengadakan KKS rumahan. Terus saya tanya seorang ibu, Bu, bagaimana sih saat teduh ibu di rumah? Karena saya tahu suaminya belum takut Tuhan saat itu. Ibu ini cerita, Gi, saya kalau menyembah Tuhan, kalau dibangunkan jam 4 atau jam 3 atau jam berapapun, saya harus bangun dan ini rumahnya sempit. Mohon maaf, rumah ibu ini sempit karena juga ekonomi, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang Tuhan mau adalah hatinya sebenarnya. Udah? Suaminya masih tidur, masih peminum, ya masih nggak takut Tuhan lah ceritanya. Anak-anaknya juga masih beberapa yang kenal Tuhan. Saya sungguh kagum karena Tuhan itu baik kepada ibu ini. Dia cerita, dia bangun pakai handset. Putar YouTube atau MP3 lagu-lagu rohani, diputar. Dia menyembah dan suaranya, Bu, kalau menyembah, suamimu, anakmu, pasanganmu belum takut Tuhan, engkau berteriak-teriak jam 4 pagi, digampar nanti kita ya.
beribut naik puang. Aku udah capek kerja, kau jam 4, jam 3 udah ribut, kelapak, ya melayang. Ibu ini punya hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Pakai handset. Dia menyembah, mengikuti pelan-pelan alunan lagu, ikuti penyembahan, dan dia berdoa syafaat. Itu keren. Walaupun dia sendiri. Bukan salah Bapak Ibu kalau memang pasanganmu belum takut akan Tuhan. Bukan salah Bapak Ibu kalau anakmu belum bisa sepakat berdoa samamu. Belum nggak salah Ibu. Tapi Bapak Ibu anak-anak muda, kalau kita sendiri dalam rumah takut Tuhan, lakukan doa pujian penyembahan. Katakan amin. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Ya, jangan ragu dong. Ya, saya lucu. Ya, mau diberkati Tuhan aja mikir. Amin ya, amin. Ikuti aja, ya. Ingat lagu sekolah minggu. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan, cemana lah mau ku jawab ya Tuhan. Nah, tapi gak apa-apa lah Tuhan. Ku jawab aja dulu amin. Biarlah rohmu yang memimpinku. Haleluya. Mau diberkati Tuhan? Wah banyak tapi masih 50%. Mau diberkati Tuhan? Harus membangun pujian penyembahan. Haleluya. Ya. Kalau mereka, Paulus dan Silas mengikuti keinginan daging, bagaimanalah Bapak Ibu mau berdoa? Jujur, saya pun kalau pakai logika dunia, kalau udah dipasung, bajunya dikoyakkan dalam kisah itu, dipermalukan di depan banyak umum, bagaimana Tuhan mau menyembah? Belum lagi aroma busuk, aroma bau, beda ya. Ini bukan penjara koruptor, sorry. Ya, ini penjara benar-benar penjara. Kalau penjara koruptor yang Bapak Ibu lihat di televisi, diwawancarai oleh Najwa Shihab, ya penjaranya pakai AC, TV, printer, pemanas teh. Ya Tuhan, kamarku aja nggak ada pemanas teh kan gitu. Dia udah ada pemanas teh, laptop. Sambil di penjara sambil bukan Bapak Ibu. Ini benar-benar penjara dan dipasung supaya Tuhan membuktikan nanti kuasa Tuhan. Selanjutnya. Nah, ketika mereka melakukan pujian penyembahan, ada mujizat tiba-tiba terjadi. Di Alkitab tercatat ada 2 mujizat yang kelihatan. Yang pertama, ada gempa bumi yang terjadi. Ingat, gempa bumi yang Tuhan maksud adalah kalau Tuhan izinkan gempa bumi, bukan mendatangkan malapetaka, bahkan mendatangkan mujizat bagi kita. Katakan amin. Yes. Kenapa? Bisa aja hancur bangunan ini karena mereka di tengah-tengah. Kalau nama di tengah, cemana Ibu? Logika kita. Saya pernah nonton film di penjara tentang beberapa kawanan hampir sama seperti kisah ini. Ada beberapa orang ditempatkan di tengah karena mereka pembunuhannya sadis. Ya, ini film dunia. Ketika ada gempa, yang diselamatkan bukan dia duluan, yang paling pinggir. Bener toh? Yang paling pinggir. Ayo keluar kalian, buka. Ayo yang pinggir, nantilah yang di tengah. Kalau belum runtuh ya puji Tuhan. Kalau sudah runtuh, ya udahlah ketanamlah kamu situ. Ya, sekalian dikuburlah kamu pun jahat kali ya. Tapi beda ya. Ketika gempa bumi terjadi Bapak Ibu, ya. Pertama, ya, di Alkitab apa yang dipasung itu terbuka tiba-tiba, pintu-pintu jerjak itu terbuka, hancur beberapa, dan itu mukjizat Tuhan yang keren. Katakan keren. Keren dong. Bukan sulap, bukan sihir. Bisa terbuka. Ketika mereka melakukan pujian penyembahan, belenggu di kakinya, belenggu di hadapannya, Tuhan buka. Haleluya. Keren banget Tuhan itu. Bagi kita yang mau membangun pujian penyembahan. Saya percaya Bapak Ibu, kita sebenarnya punya kerinduan. Katakan amin. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Bu, Pak, kalau hanya sekedar bekerjanya Bapak Ibu, silakan. Hidup ini memilih. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di Mesbah Dupa, hidup ini pilihan. Saya tak berani melarang Bapak Ibu, kalau mau bekerja nggak usah ibadah, ya silakan. Tapi ingatlah, semua orang, semua agama juga tahu, kehidupan setelah kematian mau kemana. Itu ada pilihan, surga dan neraka. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tinggal pilih, Bu. Saya menyampaikan juga di beberapa perusahaan retail, penjualan-penjualan gitu. Saya harus lihat konteksnya. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, kalau saya berkhotbah di luar, saya lihat dulu ini gerejanya seperti apa.
Ya, yang tapi satuan tujuan saya adalah supaya mereka mau berbuat kebenaran. Nah, sama seperti ini. Belenggunya lepas, ketika lepas kepala penjara tertidur. Sempat tertidur, namanya pun juga capek kan. Aduh, tidurlah dulu aku sebentar. Ya, lumayan lah, nggak hitam kali mata saya kan gitu. Tidur, ketika tidur gempa terjadi dan dia terbangun. Kepala penjara di Filipi, di firman Tuhan ini. Sudah? Dia terkejut, weh gempa. Ajudan-ajudanku gempa. Coba cek semua penjara. Karena dilihat semua pintu terbuka. Tapi tidak ada satupun tawanan di situ yang melarikan diri. Tapi si kepala penjara yang dipercayakan pemerintah setempat untuk menjaga mereka, Paulus dan Silas dan kawan-kawan, dia mengecek ke penjara Paulus dan Silas. Karena ini penjara yang paling berbahaya menurut dunia. Aduh, kok mereka nggak kabur ya? Kok mereka masih di sini ya? Karena apa Bapak Ibu? Kepala penjara ya, kalau di sini ada Kelvin ya, dia di lapas ya Vin ya, di lapas dipercayakan Tuhan kerja di lapas. Kalau kepala penjara, kalau tiba-tiba apapun kejadiannya, kebakaran kayak gempa bumi, kalau tawanan yang kabur itu hukumannya ya lumayan. Ya, lumayan keras lah. Bisa-bisa disepaki lah. Kamu kayak mana kamu pemimpin penjara? Itu yang ditakuti pemimpin penjara ini. Bisa disepak, bahkan dibunuh, digantikan, dipecat saat itu. Sehingga ketika dia lihat dari, aduh, kapok laku, ya ampun, udah terbuka penjara. Sorry kata bahasa dunia, matilah aku. Ya udahlah, aku ambil pedangku, hampir dibunuh diri. Dia di kisah Alkitab, kepala penjara hampir bunuh diri. Karena udah frustasi. Udahlah, gak betul ini. Pasti udah kabur lah semua. Udah kabur, udah hilang lah ini. Ketika Paulus dan Silas ngecek ke dalam dan hampir mau melakukan bunuh diri. Apa yang kulakukan, kata si kepala Filipi. Ya, kepala penjara di Filipi. Paulus dan Silas bilang, kamu cukup percaya kepada Tuhan. Kami gak kabur kok. Kami di sini. Kami tetap ikuti aturan pemerintah. Kalau kami dihukum, walaupun kami dihukum karena kebenaran, kami ikuti, kami nggak kabur. Ya, tapi ingat, kamu harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatimu. Bahkan Paulus dan Silas menyampaikan firman Tuhan, banyak firman Tuhan disampaikan ke kepala penjara. Sehingga yang tadinya pengen bunuh diri karena frustasi, tidak jadi bunuh diri. Melainkan dia mendengar kata Paulus dan Silas dan dia bertobat. Katakan bertobat. Orang yang tidak tahu Tuhan, tapi ketika mendengar, buka telinga, buka hati, percaya kepada Tuhan, saat itu bukan hanya si Lydia yang bertobat, kepala penjara juga bertobat. Bukan hanya kepala penjara Bapak Ibu. Dia membawa Paulus dan Silas, marilah hambaku yang kukasihi, datanglah ke rumahku. Sehingga firman Tuhan disampaikan kepada keluarga kepala penjara. Dan firman Tuhan tercatat, mereka kepala penjara dan seisi rumah percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Itu keren. Katakan itu keren. Ya, keren dong. Yang tadinya nggak tahu Tuhan, melalui kejadian gempa bumi bisa Tuhan pakai Paulus dan Silas untuk membuat membuat kepala penjara bertobat saat itu. Ya. Nah, inilah kisahnya. Kepala penjara itu dibaptis dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, agak macet, dan anak-anaknya ini dibaptis saat itu. Versi zaman itu ya. Kita nggak usah bahas baptisan di sini, tapi firman Tuhan seperti itu. Ketika mereka dibaptis, selanjutnya next, mereka dibebaskan oleh pengajuan kepala penjara ini. Pemerintah, mereka ternyata menyembah Tuhan yang benar. Sudahlah, lepaskanlah mereka. Mereka anak-anak yang disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Mau disertai oleh Tuhan? Ya, bangun pujian penyembahan. Yang pertama, next. Selanjutnya kita ambil maknanya. Nah, ini tenung. Tenung ini adalah sekali lagi bisa memprediksi masa lalu atau masa depan atau memulihkan, menyembuhkan orang sakit seketika. Ya, dan versinya ini ada yang versi dunia. Ini versi dunia, tapi ini versi yang Tuhan.
Ini Bapak Ibu gambar ilustrasi yang seorang laki-laki namanya Bileam. Katakan Bileam. Biar Bapak Ibu juga ngerti, ya, tahu siapa dia. Bukan gosip, baca firman Tuhan. Di sini ada ayatnya. Nanti di rumah baca di Bilangan 22 ayat 2 sampai 41. Tapi kita baca satu ayat next. Selanjutnya. Kita baca dulu, di depan sudah tertera. Di Bilangan 22 kita ambil satu ayat saja. Ayat yang ke-7. Masih ada suara? Masih ada suara? Amin. Yang muda sama yang tua sama-sama beri yang terbaik untuk Tuhan. 1, 2, 3 ya. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya lah kepadanya pesan Balak. Balak ini maksudnya nama orang Bapak Ibu ya. Bukan Balak ya suruhan atau pesan, bukan. Ini Balak ini nama orang. Nah, di kisah lain, supaya Bapak Ibu ngerti, tenung ini bisa artinya positif yang dipakai Tuhan. Memang ada beberapa orang dipercayakan Tuhan punya talenta memprediksi masa depan dan melihat masa lalu. Salah satunya yang saya lihat adalah mama saya, Ibu Gembala. Beberapa tahun yang lalu ketika saya SMP, dari SD sampai SMA, mama papa saya itu termasuk orang yang sering sekali ketika mereka sehat penuh dan masih muda saat itu, mereka suka sekali penginjilan. Baik orang-orang yang menyimpan apa ya namanya, nenek-nenek moyang, nyimpan pegangan lah, yang di rumah lah, yang di bawah lantai lah, yang di dapur lah, yang di kamar lah. Serius, saya berani saksikan ini, tenung, karunia bisa dipakai Tuhan. Ya, seperti mama saya menginjili, mama saya suka kali cerita kalau tentang pelayanan. Dia cerita menginjili, saya lupa lagi, pokoknya satu keluarga, ketika dilihatnya, entah bapak entah ibu, dia bilang, Bu, ibu ada nyimpannya di lemari, gitu ya kurang lebih ya Bu Gembala. Tanpa, itu baru pertama nginjakkan rumah loh. Pertama nginjakkan rumah, puji Tuhan Ibu Gembala kita punya karunia tenung. Bisa melihat yang sudah disimpan di masa lalu. Bu, ibu nyimpan ya di asbes ya? Ibu nyimpan ya di lantai ya? Di dalam tanah ya? Ibu nyimpan di sini, di sini, di sini. Ibu mau disembuhkan enggak? Ibu mau disembuhkan enggak? Bakar, ayo kita bakar, kita doakan. Kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang di rumahnya atau juga di pastori ini. Dulu kami tinggal di belakang gereja, ya dibakar di sini. Saya lihat dari jauh. Soalnya mama saya selalu bilang gini, ketika ada pembakaran jimat-jimat, hal-hal dukun itu, ya okultisme, mama saya bilang gitu, nah kalian jauh, jangan dekat-dekat, kita mau menyembah. Karena saya masuk logika juga, karena saat itu kan kita anak-anak, kita belum mengerti roh jahat itu. Roh jahat itu kan bisa pindah. Firman Tuhan nanti di beberapa minggu ke depan saya sampai tentang perpindahan roh jahat. Jadi kalau iman kita nggak kuat, ya kita tadi pengen lihat-lihat, ih seru ya, ih dibakar, ih bunyi kretek-kretek saat itu. Padahal cuma cabenya dibakar, cabai. Saya masih ingat ada 7 cabai kalau nggak salah, ada gembok dan lain-lain. Dibakar di belakang. Pak, Bu, bayangin gembok sama cabai bunyinya kayak seru kali. Waktu saya anak-anak, kayak goreng, ikan goreng gitu. Apa ini dibakar ya? Saat itu kan nggak ngerti. Ya, tapi jauh dalam nama Yesus anak-anakku diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bukan hanya Bileam. Mama saya, Ibu Gembala, ya mempunyai karunia itu. Jadi Bapak Ibu, supaya ngerti. Tenung itu bisa menjadi hal positif kalau mau dipakai Tuhan. Katakan amin. Ini namanya Bileam. Bileam ini dipakai oleh Raja Moab saat itu untuk ya melawan peperangan kepada Israel. Kepada siapa? Israel. Supaya nggak usahlah pakai senjata kita bunuh-bunuhan. Merebutkan sesuatu hal. Udahlah pakai ilmu hitam aja lah kita, kata si Moab. Ya, dia nyuruh bawahannya, pemuka-pemuka orang-orang besar, pergilah kamu ke rumah Bileam. Saya sampaikan sedikit saja. Pergilah kamu ke rumah Bileam, serahkanlah harta yang dia ingini, supaya dia mau menggunakan ilmu hitamnya. Karena saat itu Bileam belum percaya kepada Tuhan. Tapi singkat cerita, jadinya Tuhan menjumpai Bileam langsung, sehingga Bileam bertobat. Dia menolak, karena gini, Raja Moab bilang, ayolah,
kamu akan kuberikan seluruh isi istana ini. Alkitab tercatat. Saya menyampaikan ini beberapa dari Alkitab atau beberapa dalam konteks masa kini. Tapi Alkitab berkata, supaya berikanlah semua apa yang diminta Bileam, apa yang diminta bahkan seisi istana ini, berikan aja lah. Supaya orang-orang yang melawanku, yaitu orang-orang Israel, mati dengan ilmu hitam. Itu diambil. Ya, dia tanya Tuhan, Bileam, Tuhan, ketika dia mulai mengenal Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Singkat cerita, Tuhan nyuruh, udah, ikutilah kata Raja Moab. Seketika dia ikuti, dia tanya lagi, Tuhan, cemana ini Tuhan? Apakah aku harus lakukan? Nah, ketika ini posisinya Bapak Ibu, dia sedang dalam perjalanan mau melawan Israel, tapi bukan apa yang dimaksud Raja Moab. Dia mengikuti apa kata Tuhan. Mohon maaf ya Moab, saya datang ke sini loh, bukan untuk engkau, tapi karena Tuhanku yang menyuruh ke sini. Sehingga kecewalah Raja Moab dan pembesar-pembesar saat itu. Next, ini secara ringkas saya sampaikan. Nah, ini poin yang pertama, pesan Allah yang pertama adalah ketika kita menyembah, memuji Tuhan, berdoa, maka yang pertama sama-sama kita baca, 1, 2, 3, ya. Beri waktu, berkualitas, dan sekali lagi, masih sedikit agak-agak pelit ya Tong ya. Masih jam tengah 12, belum ya lapar-lapar kali kan. Ya, nanti kita makan di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3 ya. Beri waktu, berkualitas, dan kita baca dulu Kisah Rasul 16 di depan ayat 25. 1, 2, 3 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Ya, tengah malam situasinya saat itu. Bapak Ibu, waktumu harus ada berkualitas. Pertama, yang kelihatan adalah ketika ini hari Minggu atau hari Selasa atau hari Jumat atau ibadah KKS, sempatkan waktumu, beri waktumu yang berkualitas sama Tuhan. Ciri-ciri orang yang memberikan waktu berkualitas, biasanya secara psikologi dia bakal tepat waktu datang. Katakan tepat waktu. Serius Bapak Ibu, saya tadi lewat ya. Kalau kita mau memberi kualitas, ini contoh, ilustrasi. Tadi di MICC, di Jalan Amal, ya Bu Turnip, Jalan Amal MCC, di situ ada audisi nyanyi X Factor, ya. Tadi saya lihat situ, belum mulainya, tapi orang-orang udah pada berdatangan. Ingat, kalau sama sesuatu yang fana, kita bisa tepat waktu, apalagi sama Tuhan, harus lebih tepat waktu, katakan amin. Kalau saya mau berangkat ke Jakarta atau ke Sulawesi beberapa bulan yang lalu, saya itu Bapak Ibu berangkatnya jam 5 pagi. Jam 11 udah langsung buru-buru saya. Jam 2 berangkat, saya telepon Bang Wel, ayo jam 2 berangkat. Kalau kamu nggak datang, aku tinggalkan, sorry. Ya walaupun engkau abang kandungku, tapi kalau engkau nggak on time, saya tinggalkan, saya naik angkutan umum. Nggak apa-apa. Waktu berkualitas loh. Saya pergi ke bandara sampai jam 3. Karena sepi. Saya nunggu, nggak apa-apa saya nunggu. Tapi lebih bagus waktu berkualitas sama Tuhan. Kalau sama dunia kita bisa beri waktu. Apalagi sama Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan lihat, katakan amin. Ya, Bapak Ibu, kita berserah kepada Tuhan. Saya juga pernah kok menjadi karakter terlambat. Ya, bakal dalam hal pekerjaan saya harus belajar untuk tepat waktu. Tapi jangan jadikan tabiat terlambat itu. Jangan bilang gini, Tuhan, bagaimana Tuhan engkau nggak menjawab doaku, tapi engkau kerjaannya tiap minggu terlambat. Bapak Ibu, ya sekali-sekali kalau ada uang, belilah cermin itu Tong ya, cermin yang besar ini. Ya, berdiri depan kaca. Apa dosaku hari ini? Ya, apakah aku baik di mata Tuhan atau buruk? Jangan pura-pura nggak tahu Tong ya, terlambat. Santai aja. Puji Tuhan, haleluya. Masih diberi napas kok. Haleluya, datang ke gereja. Jalannya santai kali, kayak foto model. Ya, kayak INTM. Sedangkan model-model itu aja jalannya cepat. Kita melebihi model kurasa. Udah tahu terlambat. Terlambat 5 menit, 10 menit, 15 menit jalannya. Shalom. Tidak ada rasa bersalah. Ingat, kalau engkau mau dipulihkan, engkau harus sadar sama dosamu dan dosaku. Katakan amin. Orang susah berubah kalau nggak sadar.
bangun kau, bangun. Ya, bangun. Kamu terlambat. Rasanya gitu ya kalau saya penerima tamu secara daging, bukan secara Tuhan. Pak terlambat. Saya gini kan, Pak terlambat. Asyik terlambat aja pun si bapak ini. Heran awak kayak banyak kali bisnisnya di mana-mana. Tuhan Yesus baik. Ya, pesan cermin. Nah, Agi, hari ini kamu peningkatan loh. Minggu ini kamu gak terlambat. Padahal minggu lalu terlambat. Puji Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Ingat, waktu berkualitas yang kedua. Beri waktu yang totalitas. Penyembahan yang saya maksud adalah secara totalitas versinya Tuhan. Versinya Daud. Pak, kalau ada doa yang versi doanya diam, gak apa-apa. Firman Tuhan ada kok. Ada beberapa saat memang situasi kita pengen diam, penyembahan dan bisa menangis. Gak apa-apa. Tapi ada kalanya kita bisa berteriak, berseru, menari, menjerit buat Tuhan. Karena pergumulan, persoalan dan sukacitamu berlimpah-limpah. Katakan amin. Sekarang masih sibuk. Orang Kristen, kamu doanya diam-diam kayak patung. Datang satu lagi, kamu doanya kayak kesurupan. Entah apa angkat tangan, entah apa berteriak. Jijik kali aku ya. Entah apa aneh-aneh gereja kalian. Saya mau bilang, ya, Tuhan itu baik. Ada waktunya kita menangis, menyembah, berdiam. Ada waktunya kita berseru, berteriak kepada Tuhan. Katakan amin. Semuanya baik di mata Tuhan. Yang penting engkau bukan punya prinsip dalam hati, yang benar ini, ya udah diam aja aku. Tenang kok, seperti gereja-gereja, mohon maaf ya, Katolik dan lain-lain, HKBP dan lain-lain, mereka diam. Itu yang kamu anggap benar. Satu lagi gereja yang lain, gereja yang benar ya kayak aku lah, berteriak, tepuk tangan, menangis, melompat-lompat, menari-nari, ya, itu aku lebih benar. Kita lakukan bagian kita. Kita tidak boleh menghakimi teman-teman kita, katakan amin. Seperti Daud menari, ada. Seperti firman Tuhan, ilustrasi. Kalau engkau berdoa, tutuplah pintumu, itu berbicara engkau menyendiri kepada Tuhan. Ada saatnya engkau pengen nangis, gak bisa lagi ngomong, Tuhan, dalam hati aja gak apa-apa. Yang penting persekutuanmu sama Tuhan, hatimu Tuhan lihat. Katakan amin. Ya, itu totalitas. Jangan pelit Pak, Bu, anak-anak muda. Disuruh bangkit berdiri, nanti menyembah kita habis ini. Masih muda, sehat, sempurna. Jasmani rohani, cuman gara-gara masalah diputusi jodohnya, udah pacaran bertahun-tahun jaga jodoh orang, ketika hari Minggu dia datang. Ayo bangkit berdiri kita menyembah 10 menit. Memang gak disebut WL sini 10 menit atau 15 menit. Tapi anak muda ini baru diputusin. Capek kali aku, habis aku nangis semalaman, disuruh lagi bangkit berdiri. Tuhan Yesus capek kali. Udahlah duduk laku. Jadi manusia itu jangan lembek. Sikit-sikit duduk. Sikit-sikit duduk, sikit-sikit angkat tangan, mudah capek. Sikit-sikit angkat tangan. Tapi kalau minta sembako, ngantri, berjam-jam. Aku Pak. Ini fakta loh ya. Fakta ya. Fakta. Kami juga ada pembagian sembako kok dari beberapa partai. Sudah berjalan di gang kami. Ya, hebat tuh, melengkapi berkas-berkas, siap berdiri, ngisi data. Saya lihat, berjam-jam, bermenit-menit ngisi data. Apalagi mau diminta Pak? Ketika datang ke rumah Tuhan, ya Tuhan masih 15 menit, capek. Masih muda. Pak, aku kan udah kerja Senin sampai Sabtu, capek kali. Aku kan sekolah Pak. Bapak Ibu, anak-anak muda, berikan waktu yang berkualitas dan totalitas dalam penyembahan. Ya, saya di sini, saya selalu berdoa salah satunya kepada ada seorang ibu di tempat ini, dia datang ibadah malam. Selasa sama Jumat bawa baby. Ya. Saya gampang terharu gitu kalau orang berjuang sama Tuhan. Suatu ketika ibadah malam Selasa sama Jumat. Ini agak gerimis ya, Bu. Ya, yang hadir saat itu, ibadah saat itu pasti tahu situasinya gerimis. Dia bawa baby. Saya pikir belum 5 tahun, ya. Ya, Bu ya, belum 5 tahun babynya itu. Dipakai penutup kepala, naik motor loh. Datang ke sini, saya lihat walaupun terlambat karena saya maklumin bawa baby gerimis lagi. Kalau nggak gerimis, keluarga ini jarang terlambat. Tuhan, dalam hati saya di depan, kami berdoa bersama doa pujian penyembahan hari Selasa. Tuhan, tolong anak-anakmu yang berjuang demi nama Tuhan.
Tuhan hiburkan kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah ini. Katakan amin. Saya juga berdoa. Tadi ibu yang di sana yang bawa baby cepat datang. Saya perhatikan Bu ya. Saya salam ibu. Ya, yang di tengah. Saya kurang tahu, saya kurang begitu kenal ya. Tapi saya percaya orang yang berjuang memberikan waktu yang terbaik. Saya nggak perlu nanya alasannya. Kenapa kamu terlambat? Anakku lah, istriku lah, suamiku lah, pekerjaanku lah, makananku, sarapan pagiku. Belum makan aku Pak Pendeta. Jadi pantaslah aku terlambat. Saya nggak nanya itu. Kalau namanya waktu berkualitas dan totalitas, berkorban demi nama Tuhan. Supaya kita ditolong Tuhan. Katakan amin. Mau berkorban lebih? Mau ditolong Tuhan? Dengan keajaiban yang begitu luar biasa. Yang disimpan dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Nah ini. Beri waktu yang berkualitas dan totalis. Bu, Pak, sekali lagi. Ketika ibadah kita udah bersama, bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan di kamarmu, di rumahmu masing-masing. Katakan amin. Berdoa. Walaupun Bapak Pendeta, gembala kita di sini selalu bilang, sejam, 2 jam berdiri. Itu baik. Tapi kalau Bapak Ibu baru kenal Tuhan, di fase-fase pertama, 5 menit oke. Ya, 5 menit menyembah, bernyanyi, berdoa oke. Tingkatkan lagi 10 menit, bahkan setengah jam, 1 jam di rumah masing-masing. Sehingga engkau melihat penyertaan Tuhan membuat hatimu damai. Katakan amin. Itu nikmat loh. Ya, itu gak bisa diajari, gak bisa dipaksa. Tapi kemauan hatimu saya berdoa yang hadir saat hari ini. Membangun mesbah dupa bait Tuhan di setiap rumah dan kamar kita. Haleluya. Kalau nggak bisa sepakat suami istri sendiri juga oke. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua. Ketika kita memuji, berdoa dan menyembah, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kita diberikan, sekali lagi kita diberikan. Sama-sama kita baca Kisah Rasul 4 ayat 29. 1, 2, 3 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan yes. Ya, kalau kita sering menyembah, sering ibadah, hidup kita, mulut kita tentang Tuhan. Katakan amin. Tapi mohon maaf, ya saya harus terbuka. Ya, tidak. Yang harus saya perbaiki, yang kita perbaiki lakukan dengan kasih. Kalau Bapak Ibunya malas ke gereja, ya 4 minggu dalam 1 bulan. Bapak Ibu cuma 1 kali ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Maka apa-apalah Tuhan Yesus. Cemanalah banyak kali persoalanku, istriku, anakku, ekonomiku, masa depanku. Sayang, ya anak-anak bunda, Bapak Ibu. Kenikmatan dalam ibadah ketika engkau sedang menderita, engkau setia beribadah. Itu pilihan yang tepat dan terbaik. Katakan amin. Tapi kalau tinggal engkau menderita, ada persoalan, engkau malas beribadah, justru jauh daripada Tuhan. Saya mau bilang, saya pernah menjadi korban akan dunia. Saya makin lemah. Iman saya merosot, jasmani saya merosot. Jadi sakit-sakitan. Tapi kalau saya beribadah, menyembah Tuhan, iman saya dikuatkan dengan pujian penyembahan sesama orang percaya. Katakan amin. Yang kedua, ya, fisik saya juga bersuka cita. Karena dalam pujian penyembahan, ketika saya lemah, kalau saya sendiri di rumah, gimana saya mau tepuk tangan? Gimana saya mau angkat tangan? Lihat diri sendiri aja udah lemah. Tapi ketika engkau lemah datang ke rumah Tuhan, bersama-sama orang percaya, atmosfernya Tuhan ada di tempat ini. Engkau lihat orang-orang mengangkat tangan. Engkau punya daya juang dan daya semangat. Katakan amin. Ya, pilihan. Lakukan pilihan Tuhan. Nah, kita akan diberikan keberanian. Sehingga ya kita nggak malu. Minimal. Bilang puji Tuhan. Kita naik angkot. Ya ampun, melebihi preman. Oh, naikkanlah. Iya bak. Sosok bilang puji Tuhan. Ini juga udah terlambat. Pak Pendeta ini banyak kali tuntutan. Saya mau bilang, ya, ketika engkau mulai dekat sama Tuhan, perlahan-lahan mulutmu dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, hari ini saya nggak bisa menjawab semua ujian karena di sekolah saya minggu lalu masih ujian mid semester, ya.
Saya kalau ujian juga, ya puji Tuhan, walaupun dari 10 soal, cuma 1 bisa dijawab Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan, yang penting aku jujur, tidak ngope. Saya tekankan kepada anak-anak murid saya marah. Oh, kamu ketahuan ngope karena anak kawan satu kelasnya melihat dia buka buku. Saya panggil, nak, kamu ngapain ngope? Ngope kamu nak, jujur. Saya bilang, Bapak guru agama, Bapak lebih suka nilai rendah, tapi udah belajar ya, di belakangnya sudah belajar tapi nilai rendah, jujur. Dibandingkan nilaimu 100, tidak berbau harum itu. Menjijikkan bagi Bapak. Gak apa-apa, nilaimu 5, mau 4, kayak 3, tetap Bapak kasih yang terbaik. Tapi kalau jujur, minggu depannya saya beri remedial. Bisa anak ini, puji Tuhan. Saya senang kali, bisa, cepat nangkap. Haleluya, ini anak sudah mau berubah perlahan-lahan. Nah, demikian hidup saya boleh menjadi saksi, hidup Bapak juga boleh memberitakan keberanian tentang Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, next. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dalam masalah kita menjadi berkat. Kita baca sekali lagi, Kisah Rasul 16 ayat 28, 1, 2, 3 ya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih... Pak, sekali lagi ya, nggak nyambung sebenarnya. Kita lagi di penjara, kita menguatkan orang. Saya misalnya lagi sakit, saya bisa menguatkan orang yang sehat, tapi jiwanya sakit. Keren loh. Ketika saya ada masalah, ditinggalkan pasangan saya gini-gini pernah ditinggalkan loh, 2 kali. Ya, seumur-umur 2 kali, ya puji Tuhan lah. Ya. Ketawa yang ngejek ya Bapak Ibu ya. ya puji Tuhan, 2 kali ditinggalkan. Ya, nggak usah lah borunya, nanti Bapak Ibu cari pula di media sosial saya kan, bahaya gitu. Nah puji Tuhan, ketika saya diputusi, saya mau iring Yesus. Saya menjadi penerima tamu di Pekanbaru, GBI Keluarga Kerajaan Allah. Saya ketua koordinatornya dan saya pernah jadi anggota. Ketika ada masalah diputusi, masalah terberat untuk pemuda adalah diputusin. Titik ya. Diputusin sakit kali. Sakitnya itu di sini ya. Ya, diputusi, saya melayani asar kolektan. Penerima tamu. Wah, penerima tamu ini karena saya udah kenal Tuhan saat itu. Saya berjanji sama Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tolong saya dalam pelayanan. Saya menyambut tamu anak-anak muda ibadah youth saat itu. Shalom Kak, shalom deh. Wah, senyumnya sukacita. Oh, tinggal di mana? Silakan isi biodatanya Kak. Bu, selamat bergabung ya. Bang, Kak, saya bilang gitu ya. Tapi setelah balik dari kamar, puji Tuhan ya. Tarik nafas, walaupun sakit itu kurasa. Tapi Tuhan lebih besar daripada putusanku. Katakan amin. Ya, Tuhan lebih besar. Jadi jangan pikir Bapak Ibu ya, dalam masalah maupun masalah ekonomi, pendidikan, keuangan, masalah keluarga, hidupmu dan hidupku bisa menjadi berkat untuk orang lain. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir ya. Ketika kita berdoa, memuji dan menyembah, sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Ada mujizat melampaui akal Bapak Ibu. Itu keren, itu hebat, itu nikmat ya. Kita baca dulu Kisah Rasul 16 ayat 26. Masih ada suara? Ini ayat terakhir ya. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Keren Bapak Ibu, terlepas twing, bukan karat-karatan ya. Nanti Bapak Ibu mikir karat-karatan lagi. Bohong ya, Alkitab ini karatan, terus lapuk-lapuk kayunya mungkin terbuka. No, ya itu namanya udah penjara, selalu dicek kokoh ya. Terlepas, sendi-sendi pintu itu mulai goyah, lepas. Itu mujizat. Ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang kau doakan, belenggu dosakah yang lagi mengikat engkau? Dosa keterikatan, ketika engkau sering berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun menyembah, memuji Tuhan, maka satu persatu belenggu dosamu akan dibebaskan Tuhan. Katakan amin.
Ketika engkau ada belenggu sakit penyakit, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, tapi engkau taat, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, sakitmu dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Itu keren. Tunggu waktunya Tuhan. Mereka, Paulus dan Silas, menyembah, nunggu waktunya Tuhan. Mereka tidak berharap mereka lepas. Tidak ada ayat tertulis. Tapi Tuhan tolong melebihi pikiran mereka. Tuhan bebaskan mereka. Katakan amin. Mau dipulihkan Tuhan? Mau dapat mujizat? Yang tidak pernah kamu pikirkan, yang timbul di dalam hati, yang tidak pernah kamu dengar. Tuhan sediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Katakan, aku mau berubah. Aku mau menyembah. Aku mau memuji Tuhan. Sama-sama yang mau mendapatkan mujizat, sama-sama perlahan kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Sebentar kita akan menyembah Tuhan, memuji, menaikkan pujian penyembahan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan hidup. Kami belajar dari Paulus dan Silas. Mereka mendapatkan kemurahan Tuhan. Mereka mendapatkan mujizat. Hidup mereka boleh menjadi berkat untuk orang lain. Demikianlah kami Tuhan. Kami membangun kami mulai dari dasar, memberikan waktu yang terbaik dan totalitas kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari pegang dadamu, katakan, kekuatanku ya Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Oh, kita angkat pujian ini dari awal. Ku menyembah. Mari kita fokuskan pikiran dan hati kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segala. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Yes, haleluya. Ku yakin. Oh, yeah. Ku rasakan. Haleluya. Tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan. Oh, yang percaya angkat tanganmu, katakan, ku yakin. Oh, ya Jesus. Haleluya. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
kami Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya sembahlah Dia, Yesus, Yesus yang berkuasa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ya da 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 da. Oh, ya da 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 da. Ya Jesus, ya Jesus, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Oh, Yesus. Haleluya Tuhan. Aku dibebaskan, aku ditolong, aku diberkati oleh Tuhan, aku dilindungi oleh Tuhan. Segala kuasa jahat tunduk dalam nama-Mu. Yesusku yang berkuasa, Yesusku yang hebat, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kau gunung batuku ya Tuhan, Kau kekuatan setiap kami. Yesus, Yesus. Ya da 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 ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari engkau yang butuh didoakan, sama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa selaku hamba Tuhan di tempat ini. Kalau engkau mempunyai persoalan belenggu dosakah, belenggu penyakitkah, ekonomikah, masa depankah yang kamu takutkan, mari angkat dengan kerendahan hatimu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa, Bapa Yesus, Engkau penuh kasih kepada kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, memuji, menyenangkan hati Tuhan, segala belenggu dosa dalam nama Tuhan Yesus lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dosa-dosa keterikatan dalam nama Tuhan Yesus, kami dibebaskan, kami ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dan saya yang sakit hari ini, mungkin sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Bapa, aku percaya dalam pujian penyembahan ada mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hai penyakit dalam tubuhku, hai penyakit dalam tubuh setiap kami, dalam keluarga kami berkatakan pergi dalam nama Tuhan Yesus, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami dengan berani mengatakan kami dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat, segala makanan, minuman, obat-obatan yang kami konsumsi menjadi jalan untuk sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang ada masalah ekonomi dan keluarga, hubungan suami istri nggak baik, antara orang tua dan anak, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dalam hubungan keluarga kami yang tidak baik, Tuhan, kami yang mengangkat tangan. Apapun pergumulan kami dalam keluarga, Tuhan tolong kami ya Bapa. Keluarga yang hancur, keluarga yang tak dipandang sekalipun, Tuhan sanggup pulihkan, bangkitkan setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Roh pengacau, roh pemecah belah, iblis kami tolak, kami patahkan dalam rumah tangga kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau yang percaya, engkau orang-orang berkemenangan, beri sorak-sorai bagi pada Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Ku yakin kau hadir dengan segenap hatimu. Ku rasakan kuasa yang yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi
Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita berserah kepada Tuhan, percaya. Ya Jesus, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Yes, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah terkatakan. Kesetiaan-Mu
besarkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Abis Tumor. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan yang sudah dipertunangkan dengan satu suami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Dia, dan sukacita sorga selalu ada di hati kita, dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kita nanti-nantikan, bersama-sama kita katakan, amin. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan sampai bertemu di minggu depannya lagi. Haleluya.